Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview 5 jurnal dari praktikum mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Pangan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Wadirmawati, NIM D1B120.025 dari kelas A jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Jurnal pertama yaitu berjudul Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Kacang Tanah di Desa Bone, Kacintala, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna. Jurnal ini diterbitkan dari Jurnal Ilmiah Penyuluhan dan Pengembangan Masyarakat pada tahun 2021 dengan penulis yaitu Awaludin Hamzah, El Daud, dan Wade Megawati. Nah, rumusan masalah pada jurnal ini yaitu bagaimana penerapan teknologi dalam budidaya tanaman kacang tanah di Desa Bone, Kacintala, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna. Sebelum membahas hasil penelitian dari jurnal ini, yang perlu kita ketahui yaitu tentang bagaimana metode penelitian ini dilakukan. Jadi, teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan metode acak sederhana atau simple random sampling, yaitu mengambil 10% dari total anggota populasi. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu analisis penerapan teknologi budidaya tanaman kacang tanah di Desa Bone, Kacintala, Kecamatan Bone terdiri dari pengolahan lahan, penggunaan benih, unggul, pemupukan, panen, dan pasca panen. Nah, penerapan teknologi pengolahan tanah ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti pH tanah, curah hujan, maupun tekstur tanah. Nah, ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi dari kacang tanah. Selanjutnya yaitu penerapan teknologi penggunaan bibit unggul. Nah, varietas unggul ini merupakan salah satu komponen teknologi utama yang berperan penting dalam program peningkatan produksi kacang tanah. Nah, pada umumnya petani di Desa Bone Kacintala ini menggunakan bibit lokal dalam budidaya kacang tanah. Alasan utama dari penggunaan bibit lokal ini yaitu para petani dari Desa Bone Kacintala menganggap bahwa cita rasa dari kacang tanah lokal lebih enak dibanding dari kacang tanah bibit unggul. Namun hal yang perlu dipahami yaitu oleh petani di Desa Bone Kacintala adalah jenis varietas dalam budidaya berpengaruh positif terhadap produksi kacang tanah. Penerapan teknologi pemupukan. Nah, sebagian besar tingkat penerapan teknologi pemupukan dalam budidaya kacang tanah ini tergolong rendah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa petani di Desa Bone Kacintala ini belum mengetahui dengan baik bagaimana peran penting pemupukan untuk menunjang pertumbuhan tanaman jenis kacang tanah. Nah, jenis pupuk yang biasa digunakan oleh petani di Desa Bone Kacintala yaitu dengan melakukan budidaya kacang tanah menggunakan pupuk kimia. Penerapan teknologi panen dan pasca panen. Nah, penerapan teknologi panen dan pasca panen pada kacang tanah ini yaitu dari panen, pengeringan, perontokan polong, pengangkutan, pengupasan, dan penyimpanan. Berdasarkan tabel yang tampil di layar ini, yaitu tabel 2, menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Desa Bone Kacintala dalam penerapan teknologi panen dan pasca panen dalam budidaya kacang tanah ini tergolong rendah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa petani kurang memahami peran penting hal tersebut terhadap kualitas maupun kuantitas kacang tanah. Panen kacang tanah umumnya dilakukan secara manual yaitu dengan mencabut tanaman. Petani di Desa Bone Kacintala kurang memperhatikan waktu panen kacang tanah. Nah, penundaan panen yang lebih lama ini dapat menyebabkan biji kacang tanah tersebut menjadi tumbuh di lapangan atau berkecambah di lapangan. Nah, berdasarkan hasil analisis ini, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi dalam budidaya kacang tanah di Desa Bone Kacintala, Kecamatan Bone ini masih tergolong sedang. Artinya, petani setempat ini belum menerapkan dengan baik terkait aspek penting dalam budidaya kacang tanah yang mencangkup pengolahan lahan, penggunaan benih unggul, pemupukan, panen, dan pasca panen. Selanjutnya jurnal kedua yaitu berjudul Efektivitas Pupuk Organik Cair Limbah Ternak Ayam Metode Brewing pada Budidaya Kacang Tanah. Nah, jurnal ini
diterbitkan dalam jurnal Agriculture pada tahun 2021 dengan penulisnya yaitu Novriani dan Fedri Ibnu Sina. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas aplikasi VOC limbah ternak ayam terhadap pertumbuhan dan produksi kacang tanah. Hasil penelitian diperoleh bahwa penelitian berupa data pengamatan pertumbuhan tanaman dan data produksi tanaman. Nah, pengaruh perlakuan VOC limbah ternak ayam terhadap pertumbuhan dan produksi kacang tanah varietas kelinci diperoleh bahwa hasil hampir semua variabel pengamatan menunjukkan hasil tidak berbeda nyata. Nah, terdapat pengaruh nyata perlakuan hanya pada variabel produktivitas dari kacang tanah. Jurnal ketiga yaitu berjudul Pengaruh Jarak Tanam dan Pemberian Pupuk Kandang Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kacang Tanah Arecis hypogea L varietas Hypoma. Nah, jurnal ini diterbitkan di Jurnal Ilmu Pertanian, Kehutanan, dan Agroteknologi pada tahun 2021 dan penulisnya yaitu Rudik Hartanto dan Dwi Wahyu Setianingsih. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh jarak tanam dan pemberian pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil kacang tanah atau Arecis hypogea L varietas Hypoma 1. Berdasarkan hasil pengamatan atau tabel yang terdapat di layar yaitu pengamatan umur 30 hari setelah tanam terdapat beda nyata pada perlakuan jarak tanam. Angka tertinggi pada perlakuan J1 yaitu 20,36 dan terendah yaitu J3 setinggi 18,61, sedangkan pada pemberian pupuk angka tertinggi yaitu pada P2 20,98 dan terendah yaitu P0 18,93. Nah, hasil pengamatan memperlihatkan umur 45 hari setelah tanam terdapat beda nyata pada perlakuan jarak tanam. Angka tertinggi pada perlakuan J1 30,31 dan terendah yaitu J3 27,35. Sedangkan pada pemberian pupuk kandang angka tertinggi yaitu pada P1 30,80 dan terendah yaitu P0 26,32. Nah, pertumbuhan tanaman ditunjukkan oleh pertumbuhan ukuran dengan pengaturan jarak tanam dan pemberian pupuk kandang menyebabkan terjadinya kenaikan terhadap pertumbuhan tinggi tanaman. Jarak tanam yang sempit akan menyebabkan terjadi kompetisi di antara tanaman dalam pengambilan unsur hara, air, dan penyerapan cahaya. Nah, kompetisi penyerapan cahaya terjadi apabila suatu tanaman menaungi tanaman yang lain apabila jarak tanam lebih rapat mengakibatkan tumbuh lebih kecil dan tinggi serta kapasitas pengambilan unsur hara dan air menjadi berkurang. Nah, hasil pengamatan selanjutnya yaitu mengenai jumlah daun. Dari tabel yang tampak di layar ini diketahui bahwa pengamatan umur 30 hari setelah tanam jarak tanam berpengaruh sangat beda nyata terhadap jumlah daun dan hasil tertinggi yaitu pada perlakuan J2 149,11 dan terendah yaitu perlakuan J1 117,51. Sedangkan pada pemberian pupuk tertinggi yaitu pada perlakuan P2 143,02 dan yang terendah yaitu P0 128,40. Nah, pengamatan umur 45 hari setelah tanam pada perlakuan jarak tanam dengan angka tertinggi yaitu pada perlakuan J2 372,07 dan terendah yaitu 73 yaitu J3 348,4. Nah, sedangkan pada pemberian pupuk angka tertinggi yaitu pada P1 367,04 dan yang terendah yaitu P0 345,58. Nah, adanya pengaruh beda nyata ini pada perlakuan pemberian pupuk kandang terhadap jumlah daun tanaman karena adanya unsur hara yang dapat mendorong pertumbuhan tunas muda secara serta cabang dengan baik. Hasil pengamatan selanjutnya yaitu mengenai jumlah polong. Nah, pada tabel 4 itu rata-rata jumlah polong isi dan pada tabel 5 yaitu rata-rata jumlah polong hampa.
Selanjutnya yaitu hasil pengamatan berat polong kering per plot. Nah, dari tabel ini menunjukkan bahwa perlakuan jarak tanam dan pemberian pupuk kandang berpengaruh beda nyata. Nah, nilai rata-rata berat polong isi berdasarkan tabel di atas itu menunjukkan berat polong kering per plot terbanyak pada perlakuan jarak tanam J3 yaitu 1,150 dan terendah yaitu J1 999. Sedangkan dari pemberian pupuk hasil tertinggi yaitu pada P2 1260 dan terendah yaitu P0 867. Nah, pemupukan menyebabkan terjadinya kenaikan terhadap peningkatan produksi. Jarak tanam yang lebar memungkinkan tanaman lebih efisien menyerap cahaya matahari, yang berarti meningkatkan laju fotosintesis. Nah, jarak tanam yang rapat ini, populasinya hasil yang dicapai ini lebih sedikit, tetapi hasil yang dicapai secara maksimum diimbangi oleh meningkatnya jumlah tanaman per satuan luas. Semakin banyak populasi tanaman, maka jumlah polong per tanaman dan berat biji ini menurun. Jurnal keempat yaitu budidaya tanaman kacang tanah Araceae hypogaea L dengan berbagai dosis pupuk kandang kotoran ayam dan abu sekam padi pada lahan rawa lebak. Tujuan dari penelitian ini yaitu interaksi pupuk kandang kotoran ayam dan abu sekam padi, faktor tunggal pupuk kandang kotoran ayam, faktor tunggal abu sekam padi, mendapatkan dosis terbaik pupuk kandang kotoran ayam, dosis terbaik abu sekam padi, dan interaksi terbaik pupuk kandang kotoran ayam dan abu sekam pada lahan rawa lebak. Hasil dari penelitian ini yaitu hasil analisis seragam menunjukkan bahwa interaksi pupuk kandang kotoran ayam dan abu sekam padi ini tidak berpengaruh terhadap semua variabel pengamatan. Nah, hal ini diduga karena abu sekam padi hanya digunakan sebagai unsur pelengkap agar unsur hara yang ada pada pupuk kandang kotoran ayam lebih tersedia. Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa unsur nitrogen dalam kriteria sangat rendah yaitu 0,179%, unsur fosfor atau P sangat rendah yaitu sekitar 3,850% dan kalium atau K yang rendah yaitu 0,211% dan pH-nya yaitu yang sangat masam sekitar 4,31. Jurnal kelima yaitu berjudul Pengaruh Tanaman dan Frekuensi Penyiangan Terhadap Pertumbuhan Hasil Kacang Tanah dan Populasi Gulma. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan jarak tanam dan frekuensi penyiangan yang dapat memberikan pertumbuhan dan hasil kacang tanah yang tertinggi serta pengaruhnya terhadap populasi gulma. Hasil penelitian yaitu hasil sidik ragam menunjukkan bahwa ada interaksi antara jarak tanam dengan waktu penyiangan terhadap tinggi tanaman kacang tanah umur 8 minggu setelah tanam. Nah, jarak tanam secara mandiri berpengaruh terhadap populasi gulma daun lebar, bobot gulma daun lebar, populasi total gulma, tinggi tanaman bobot polong segar atau tanaman, bobot polong segar atau petak, dan bobot polong kering atau tanaman. Nah, sedangkan faktor frekuensi penyiangan secara mandiri berpengaruh terhadap tinggi tanaman, populasi gulma daun lebar, populasi gulma daun sempit, populasi gulma teki, populasi total gulma, bobot gulma daun sempit, bobot kering gulma daun lebar, bobot kering gulma teki, bobot kering total gulma, jumlah polong bobot total, terus bobot polong per petak dan bobot polong kering per tanaman.